Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita masih belajar family unboxing. Sekali lagi, dari family unboxing, dari membongkar keluarga, kita belajar akar suatu masalah. Kita belajar contoh-contoh suatu masalah. Dan kemudian kita belajar bagaimana mengatasinya, bagaimana mencegahnya, bagaimana mengatasinya. Supaya apa? Saya dan saudara tidak mengalami hal yang sama. Saya ini bersyukur bertemu dengan banyak orang sehingga bisa mengerti akan permasalahan mereka lebih dalam ketika mereka konseling. Karena konseling sebenarnya kebanyakan orang adalah sebenarnya membuka sesuatu rahasia yang disembunyikan dari orang lain. Bahkan dalam konseling itu mulai muncul dark side, sisi gelap, yang bahkan dia tidak pernah ceritakan itu kepada orang lain. Dari hal itu saya belajar banyak. Memang ketika dia datang konseling kepada saya tahu itu bagian dari kepercayaan. Terlebih lagi orang yang tidak terlalu kenal dan masalahnya berat. Terlebih lagi yang bersangkutan adalah pemuka masyarakat. Orang yang dikenal, memiliki jabatan tertentu yang begitu penting. Maka saya tahu, kalau dia datang kepada saya karena percaya, saya bisa pertama menampung keluh kesahnya. Yang kedua, saya bisa menyimpan rahasianya. Yang ketiga, saya bisa memberikan saran untuk jalan keluar masalahnya. Sehingga, perhatikan nih, di dalam family unboxing ini mari kita belajar. Mari kita melihat area orang lain yang dibuka, yang dibongkar. Supaya kita tidak mengalami hal yang buruk yang dia alami. Kita belajar, saudara. Dalam family unboxing, saya bisa menceritakan merupakan kesimpulan dari beberapa kejadian. Untuk saya suguhkan seperti makanan yang siap saji kepada saudara. Kemudian melihatnya, mempelajarinya lebih detail. Tetapi sesekali saya akan menceritakan apa adanya suatu masalah itu. Kemudian kita belajar lagi, mengapa itu terjadi, apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi dari awal. Apa yang harus dilakukan setelah masalah ini terjadi. Bahkan keputusan yang salah dibuat. Kita belajar tema baru dengan judul, Ayah Saya Selingkuh. Seorang anak datang kepada saya dengan menceritakan kehancuran hatinya, kekecewaannya. Karena ayahnya yang selama ini dia percaya, selingkuh. Dia melihat sendiri. Dia melihat sendiri ketika di jalan umum, di keramaian. Dia melihat ayahnya dengan orang lain. Dan sikap ayahnya bukan seperti dengan teman kerjanya. Tapi kelihatannya seperti sepasang kekasih. Dia perhatikan dari jauh, dia mulai mendekat, memastikan apakah itu ayahnya. Dan kemudian dia tahu persis dan dia mencoba menyimpannya. Hatinya kecewa, hatinya hancur. Bagaimana bisa ayah yang mencintai aku, yang bertanggung jawab atas kami anak-anaknya bisa selingkuh? Bagaimana bisa? Dan dalam hancur hati, anak muda ini ketemu dengan saya. Ayah saya selingkuh. Saya dengarkan keluh kesahnya. Saya tampung kekecewaannya. Saya tidak berkomentar banyak. Mengapa? Dia belum bercerita lebih detail. Saya kemudian menggalinya. Saya gali hatinya dulu.
Apa itu? Responnya dia. Saya tanya, seberapa jauh ayahmu ini bertanggung jawab? Dan dia mengatakan ayahnya ini ayah yang baik. Ayah yang sayang kepada anak-anaknya. Jadi ini bukan ayah yang tidak bertanggung jawab, ini ayah yang bertanggung jawab. Lalu dia menceritakan beberapa kejadian yang dia alami dengan ayahnya. Yang memang menunjukkan betapa ayahnya itu sayang dan tanggung jawab dengan anak-anaknya. Dia 2 bersaudara. Dan saya tanyakan, apakah kamu sudah cerita kepada adikmu? Belum. Dan saya katakan jangan dulu. Mengapa? Karena tidak ada poinnya. Ini berita menghancurkan, mengecewakan kamu. Tetapi apakah kamu mau menularkan rasa sakit hatimu kepada adikmu? Dia diam, lalu dia melihat saya dan mengatakan, tetapi ayah kami sudah berkhianat, Pak, kepada ibu kami. Bahkan kalau boleh katakan, ayah berkhianat, memberi contoh yang buruk pada kami anak-anaknya. Saya katakan benar, sudah terjadi. Rusak cara pandangmu terhadap ayahmu. Benar. Tapi adikmu kan masih kecil. Supaya dia tidak terracuni. Biarkan dia melihat ayahnya sebagai ayah yang baik dan bertanggung jawab. Dia menangis. Tidak adil, Pak, tidak adil. Karena ayah selingkuh, senang-senang, saya sakit hati seperti ini. Dan kalau saya cerita kepada adik saya, maka adik saya akan juga ikut sakit hati. Nggak adil, Pak, kalau saya sendirian. Saya mau bagikan ini cerita ke adik saya. Saya biarkan dia mencurahkan emosinya. Setelah agak tenang, saya bicara lagi. Apakah kamu sayang sama adikmu? Ya. Kalau kamu sayang, apa yang harus kamu lakukan? Saya perhatian sama dia. Saya melindungi dia. Oke. Apakah kamu akan membebani yang belum menjadi kekuatan beban yang harus ditanggungnya? Oh tidak. Terus saya ingatkan. Emosinya masih baik-baik saja. Dia menganggap ayahnya ayah yang baik. Mengapa kamu harus membebani adikmu dengan luka hatimu? Ya diam. Ya diam. Lalu dia mengatakan, kasihan ya Pak. Ya kasihan. Kamu ini sudah lebih besar dari adikmu. Dia berumur 14 tahun. Adiknya baru berumur 8 tahun. Jadi saya katakan, tahan dulu ya. Mungkin suatu kali, sekian tahun kemudian adikmu akan tahu. Artinya adikmu ini lebih kuat secara mental, lebih mengerti akan kehidupan. Tapi masih 8 tahun, kamu sudah remaja. 14 tahun, kamu sudah SMA kelas 1. Janganlah. Janganlah. Ya. Kemudian dia tanya lagi kepada saya. Pak, apa yang harus saya lakukan? Ayah saya selingkuh. Saya bertanya balik kepadanya. Apakah kamu sudah ceritakan kepada ibumu? Dia katakan belum. Kalau saya ceritakan ke ibu sekarang, maka dia hancur hati. Dia akan hancur hati karena dikhianati. Dan saya pikir adalah hak ibu untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya. Oke. Kita berandai-andai ya. Kita berandai-andai ya. Kamu besok cerita atau nanti kamu cerita ke mamamu, ke ibumu. Apa yang terjadi? Ya dia akan menangis. Dia akan marah kepada ayah saya. Mereka akan ribut. Mereka akan bertengkar. Oke, baik. Pertanyaannya, pertengkarannya berapa lama? Setaumu? Ya nggak tahu Pak. Selama ini mereka menyimpan kalau bertengkar itu di kamar. Setelah keluar kamar mereka seperti biasa, tidak terjadi apa-apa. Ya, saya katakan ya bagus. Orang tuamu tidak pamer masalahnya kepada anak-anaknya. Tapi ini kan beda Pak. Ini kan mereka harus tahu.
Ibu saya harus tahu. Oke, tenang dulu. Apakah dengan kamu beritahu ibu akan menyelesaikan masalah? Atau menambah masalah? Ya, biar tahu rasa aja. Ayah biar tahu rasa kalau dia menyakiti. Oke, saya ini ajak kamu ngobrol supaya berpikir, bisa menimbang. Kamu kan sudah remaja. Kamu ini di 6 tahun yang ketiga dalam pengajarannya Pak Yos. Membangun jati diri, memilih, menimbang, memutuskan. Dan sekarang ini kamu dengan Pak Yos lagi diskusi aja. Kalau umpamanya orang tuamu bertengkar, maaf ya, kemudian ribut, lalu saya nggak tahu, berpisah, apa yang terjadi dengan keluargamu? Dia diam. Ya nggak tahu Mbak, saya nggak tahu. Ya kamu nggak tahu, saya beritahu ya, bahwa bisa berpisah, bisa goncang ekonomi, bisa goncang emosimu, bisa hubungan keluargamu rusak, pasti itu. Tapi kan ayah saya selingkuh, Pak. Oke, baik. Tidak adakah jalan yang lain untuk mengatasi ayahmu yang selingkuh? Tidak ada, Pak. Saya harus beritahu ibu saya. Saya harus beritahu adik saya. Oke, kita balik satu demi satu ya. Kalau kamu melihat ayahmu selingkuh, lalu kemudian kamu cerita kepada adikmu, membebani dia, merusak cara pandangnya dia terhadap ayahmu. Kita tadi sudah sepakat, jangan ya, nanti dulu ya. Kemudian ketika bicara ibumu, kalau kamu ceritakan kepada ibumu, kemudian mereka bertengkar, berpisah, nggak karuan. Bolehkah saya sarankan jalan awalnya? Jalan awal. Karena kamu kan melihat ayahmu selingkuh. Apakah kamu cukup dekat dengan ayahmu? Oh, saya cukup dekat. Oke. Kalau cukup dekat, tolong bicara 4 mata dengan ayahmu. Cari waktu yang tepat, ngobrol sama dia, beritahu bahwa kamu melihat dia bersama wanita lain. Berani nggak? Dia mengatakan, tapi nanti dia marah. Ya, saya tahu dia bisa marah. Tapi nanti dia bohong. Ya, saya tahu dia bohong. Tapi minimal ayahmu tahu bahwa anaknya sudah menemukan dia melakukan perselingkuhan. Itu dulu aja. Mengapa? Karena resikonya lebih kecil. Siapa tahu ayahmu kemudian sadar, berhenti. Siapa tahu kemudian ayahmu ini paham lalu balik pada keluarga. Kan bisa terjadi sesuatu yang pulih di awal. Dan baik, adikmu tidak perlu tahu, mamahmu tidak perlu tahu, ayahmu bertobat lalu balik kepada keluarganya, ke istri dan kalian anak-anaknya. Bukankah itu jalan yang baik? Dan saya katakan ini awal. Mengapa? Karena berikutnya bisa Pak Yos berikan nasihat yang lain. Ketika ayahmu marah, kemudian ayahmu membantah dan yang lain-lain, bisa terjadi sesuatu. Jadi, bisakah kamu lakukan sesuatu yang awal ini untuk menolong kamu sendiri, keluargamu, dan ayahmu? Apa pendapat saudara? Apa pendapat saudara? Menurut saudara, apa yang sebaiknya dilakukan gadis muda ini? Kita akan lanjutkan dalam family unboxing yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.